Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang generasi Z dan Alpha. Baik, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu adalah pertama, apa itu generasi Z dan apa itu generasi Alpha. Kemudian juga bagaimana karakteristik generasi Z dan Alpha. Kemudian bagaimana tantangan mereka, begitu juga tantangan guru, begitu juga bagaimana tentang strategi pembelajaran yang baik untuk generasi Z dan Alpha. Ya, baik. Yang pertama adalah generasi Z, yaitu adalah dalam hal ini generasi Z adalah generasi yang mana lahir pada rentang usia, rentang waktu antara lahir pada tahun 1995 sampai dengan 2010 ya, menurut suatu pendapat ya, selama ini yang dikemukakan oleh Soehartono. Kemudian sedangkan generasi Alpha itu adalah generasi yang lahir setelah tahun 2010, artinya setelah generasi Z ya. Lantas bagaimana karakteristik generasi Z dan Alpha ini ya. Generasi Z ini biasanya generasi yang sangat mobilitas gawainya sangat tinggi ya, artinya akrab sekali dengan gawai atau gadget ya, sehingga mereka akrab sekali dengan gadget seperti itu. Kemudian karakteristiknya lagi adalah multitasking, dapat melakukan banyak hal ya, dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu ya. Kemudian generasi Z dan Alpha ini juga biasanya sangat akrab atau berkomunikasi ya, pola bersosialisasi komunikasi melalui media online dengan berbagai aplikasi ya, atau seperti WhatsApp, begitu juga Instagram dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian pola pikirnya sangat terbuka, mereka tidak mudah menerima berbagai informasi, terkhusus yang ada di media seperti itu ya, media online. Kemudian biasanya karakteristik generasi Z dan Alpha ini biasanya senantiasa mereka hal yang sifatnya praktis ya, tidak bertele-tele seperti itu. Kemudian mereka biasanya pola pikirnya kritis ya, banyak menanyakan atau tidak mudah menerima suatu hal informasi yang mereka dapatkan seperti itu. Kemudian tantangan yang selanjutnya itu adalah tantangan generasi Z dan Alpha ya. Biasanya dalam hal ini dalam konten keagamaan dalam hal keagamaan, di bidang keagamaan biasanya mereka banyak sekali melihat atau menyaksikan konten-konten keagamaan yang bermuatan radikal ya, bermuatan konten radikal dan intoleransi. Maka hal ini sangat berbahaya bagi generasi Z dan Alpha ketika mereka tidak mampu mengkanter, memahami dan makna hakikat sesungguhnya konten-konten tersebut, sehingga mereka mudah sekali terjerumus dalam paham-paham radikal dan intoleransi seperti itu. Walaupun terkadang konten-konten tersebut terlihat benar dan ditunjang oleh referensi Al-Quran dan hadis, yang mana mereka memahami secara teks saja ya, memahami secara tidak teks saja dan tidak memahaminya secara mendalam ya. Kemudian biasanya perubahan perilakunya sangat mudah berubah gitu ya, dengan konten yang mereka lihat atau figur-figur yang ada di media sosial ya. Figur-figur yang mereka lihat di media sosial, mereka biasanya cenderung mencontoh dan mudah sekali berubah tingkah lakunya seperti itu. Kemudian tantangan buat guru juga ini ya, biasanya karena generasi Z dan Alpha itu sangat dekat dengan gawai, sangat dekat dengan media-media sosial ya, internet dan lain sebagainya. Biasanya guru sangat sedikit kesulitan ya, sedikit kesulitan beradaptasi dengan teknologi, sehingga itu menjadi tantangan besar bagi seorang guru yang harus menyesuaikan kondisi siswa yang sangat akrab dengan
teknologi atau media seperti itu ya, media online seperti itu. Kemudian perbedaan pola pikir ya, biasanya kalau sebelum generasi Z itu mereka akan mudah sekali menerima sesuatu yang disampaikan atau yang diajarkan oleh gurunya. Namun pada usia atau generasi Z ini atau Alpha, mereka lebih kritis, tidak mau menerima, kritis dalam hal mempertanyakan segala hal dan mempertanyakan kebenaran segala hal yang mereka dapatkan atau mereka mereka dapatkan dari sebuah pembelajaran tersebut ya. Kemudian selanjutnya adalah strategi pembelajaran untuk peserta didik yang mana mereka berada atau yang lahir pada generasi Z dan Alpha ya. Pertama adalah guru harus memahami karakter generasi Z dan Alpha ya. Jadi selain kita memberikan ilmu, juga kita bagaimana menanam karakter yang baik pada generasi Alpha yang sungguh sangat pola pikirnya praktis dan kritis seperti itu, sehingga kita dapat memahami karakter mereka. Selain mengajarkan pembelajaran ilmu, juga kita memahami dan menanamkan karakter yang baik bagi generasi Z dan Alpha. Kemudian kita juga dituntut ya, guru harus bisa menguasai media sosial dan teknologi, sehingga pengajaran atau pembelajaran yang disampaikan dapat memotivasi ya, karena mereka sangat dekat dengan teknologi. Dan jangan sampai bahwa siswa atau peserta didik lebih lihai daripada guru ya, sehingga pembelajaran tidak asik gitu kalau seandainya guru tidak mampu untuk memahami atau beradaptasi dengan teknologi seperti itu atau juga media sosial. Yang guru juga harus mengembangkan hot ya, atau disebut dengan pembelajaran yang mengarahkan atau memicu siswa untuk meningkatkan hot atau higher order thinking skill, yang mana dapat menjawab tantangan-tantangan pada masa mereka seperti itu ya. Kemudian juga adalah bagaimana memberikan kebebasan ekspresi bagi siswa ya. Ekspresi dalam hal ini mereka tidak saklek lah bahasanya, tidak saklek, sehingga tidak otoriter seperti itu ya, berikan kebebasan ekspresi. Tapi dalam hal ini juga kita harus membatasi ekspresinya adalah tetap dalam koridor sesuai dengan norma ya, norma hukum atau juga norma agama terkhusus dalam hal ini seperti itu. Kemudian adalah bagaimana guru terus meningkatkan pengembangan karakter siswa yang mungkin cepat berubah seperti itu ya, pada generasi Z dan Alpha ya. Pada hakikatnya terakhir ingin saya sampaikan, tantangan seorang guru pendidik hari ini menghadapi generasi Z dan Alpha sungguh sangat besar. Namun kita tidak putus asa. Insya Allah sebagai seorang pendidik kita percaya diri dan berdoa kepada Allah agar semoga kita dapat memahami generasi ini ya. Kemudian juga dapat mengajarkan terkhusus dalam hal karakter bagi generasi Z dan Alpha. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.